Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paring rahmat dan berkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang padusan. Nah, apa itu padusan? Terus bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana sejarahnya? Mari kita bahas. Pertama, yang namanya padusan adalah pembersihan diri menjelang puasa Ramadan. Nah, ini biasanya, padahal padusan sendiri adalah ritual yang sama pelaksananya dengan mandi wajib atau mandi junub atau mandi jinabat, yang pelaksananya sebenarnya adalah membersihkan diri dari semua kotoran dan najis untuk melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Intinya adalah itu. Nah, dalam masyarakat Jawa tentu saja mandi junub atau mandi jinabat ini ataupun mandi wajib ini dilaksanakan tentu di alam terbuka ataupun tempat di mana air mengalir ataupun tempat yang ada sumber airnya, di mana itu adalah simbol dari pelepasan kotoran. Kotoran ini adalah simbol dari dosa-dosa kita. Bukannya kita melepas dosa, tetapi untuk menyambut suatu hal yang baik, suci, besar, kita harus melepaskan kotoran. Nah, kotoran ini adalah simbol dari dosa. Makanya untuk mempersiapkan itu kita harus mandi. Nah, terus ini sejarahnya bagaimana? Kita lihat sejarahnya. Sejarah padusan ini sudah ada sejak zaman Wali Songo dahulu. Karena zaman dahulu ketika orang mau mempelajari ilmu, suatu keilmuan ataupun suatu hal yang menjalankan ibadah ataupun pelaksanaan tata cara peribadatan, seorang guru atau ulama atau kiai zaman dulu mewajibkan seseorang atau muridnya atau santrinya untuk mandi jinabat dulu ataupun mandi junub ataupun mandi besar di tempat yang airnya mengalir. Loh, kenapa seperti itu? Tentu saja ini adalah suatu simbol bahwa kita harus melepaskan kotoran yang ada dalam diri, menguatkan niat untuk melakukan ataupun melakukan hal yang sangat besar, yang suci untuk kedepannya. Juga sifatnya adalah untuk melepaskan semua wujud-wujud dosa dunia, bukan dosanya tetapi wujud dosa, baik kemaksiatan, baik kotoran diri, baik pikiran jahat ataupun kedengkian yang ada diri sendiri, untuk menyambut hal-hal yang terutama berkaitan dengan Ramadan ataupun tata cara pelaksanaan ibadah lain. Sebenarnya ini adalah tuntunan untuk mandi junub atau mandi besar, tetapi karena ini yang diulang adalah santri kepada muridnya, santri oleh gurunya, ya, maka di sini sang guru mewejang tentang apa yang namanya hakikat dari air dan pembersihan. Kenapa air yang mengalir ataupun sumber air? Tentu saja air adalah salah satu unsur dari 4 elemen pembentuk kehidupan, yaitu bumi, air, tanah, dan udara. Tanpa air kehidupan tidak akan ada. Terus yang kedua, air adalah pembersih ataupun pelarut. Semua yang ada di dalam diri kita akan bersih, terbawa oleh aliran air, dan ini sebagai wujud untuk pelarungan ataupun menghanyutkan semua kotoran diri. Yang ketiga, ini adalah suatu pendadaran, suatu pengamalan syariat, di mana manusia sendiri tidak bisa lepas dari yang namanya bersesuci. Nah, bersesuci ini salah satu tuntunannya adalah mandi wajib atau mandi junub, dan salah satu yang diajarkan oleh para wali adalah dengan padusan.
padusan ini tentu saja dengan tata cara tidak asal, yaitu tidak cuma dengan kungkum, mandi keramas dan sebagainya. Pada dasarnya lebih enak jika orang itu kungkum. Kungkum itu otomatis, kungkum atau berendam itu otomatis semua yang ada di dalam diri manusia yang tampak itu terendam dari ujung kaki sampai telapak kaki. Otomatis nanti semua yang ada, baik pori-pori sampai wujud sudut-sudut bilah celah-celah dalam diri, termasuk bahan hawa songonya manusia itu bersih dari kotoran. Nah, ini adalah simbol dari pembersihan semua yang ada di dalam diri. Bahan hawa songo ini tentu saja adalah semua ada 9 lubang yang ada di dalam diri manusia, yang di situ sebagai tempat ataupun masuknya maksiat ataupun kotoran. Nah, ini adalah simbol dari jika kita akan melakukan sesuatu, bersihkanlah semua yang berbau duniawi dari 9 lubang tadi. Itu adalah tempat yang kotor, tempat masuknya celah kotoran di dalam diri manusia. Nah, itu. Terus kenapa banyak dilakukan sebelum puasa? Termasuk banyak orang yang di Jawa terutama, karpet masjid termasuk tikar itu dicuci, bahkan beduk dicuci di air yang mengalir, tempat sekalian padusan. Itu adalah ritual menyambut Ramadan. Itu sama saja, setiap digunakan di 1 bulan penuh tanpa henti, itu memang diperlukan tempat yang benar-benar bersih. Agar bersih bisa khusyuk, terutama selama nanti bulan Ramadan itu. Nah, tidak beda dengan padusan tadi. Padusan itu sendiri sebenarnya kan menyepake rogo, mempersiapkan raga agar raga kita siap untuk menempati, menyambut datangnya Ramadan sampai nanti datangnya hari Idul Fitri. Nah, jangan heran jika masyarakat Jawa ada yang berendam di dalam mata air, ada yang di telogo, ada yang di laut, bahkan di sendang, ada juga di sungai yang airnya mengalir. Karena semua lebih afdol, merasa afdol, bukannya tidak baik ataupun tidak, lebih afdol di dalam air yang mengalir. Dan nanti kebersamaan itu menguatkan niat kita bahwa kita sedang menyambut Ramadan. Sekian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.